Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Vitasari, NIM 202112011. Saya dari akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi itu rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis. Bagaimana organisasi itu akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggan. Manajemen strategik dianggap penting karena 1. Hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. 2. Hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. 3. Manajemen strategik membantu mengoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategik. 1. Identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. 2. Pelaksanaan analisis eksternal. 3. Pelaksanaan analisis internal. 4. Pemformulasian internal. Pemformulasian strategi. 5. Pengimplementasian strategi. 6. Pengevaluasian strategi. Pada nomor 2 dan 3, secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT. Analisis SWOT itu ada 4. S. Kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Kelemahan atau weakness adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukan. Peluang adalah tren positif di lingkungan eksternal, dan ancaman adalah tren negatif. Strategi korporat. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis yang baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Kedua, strategi pembaharuan atau pengurangan biaya dan pemutarbalikan memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Strategi kompetitif. 1. Strategi kompetitif ini ada 3, yaitu 1. Menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Itu apa yang membedakan organisasi, keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 2. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri, yaitu 1. Ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. Ketiga,
3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya atau bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Diferensiasi atau bersaingan atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Dan fokus atau bersaing dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Salah manajemen strategik saat ini. Fleksibilitas strategi yaitu kapasitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategik itu tidak berhasil, merupakan hal yang penting, karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih baik, berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Isu-isu manajemen ada 5, itu keunggulan, setuju, perkembangan etika, internet, dan misi. Yang pertama, keunggulan, yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT dari sebuah organisasi tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi pengalihan kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif. Perusahaan yang berukuran kecil cocok menggunakan strategi korporasi. Perusahaan nirlaba cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan. Perusahaan global cocok menggunakan strategi inovasi. Yang kedua, setuju. Bagi organisasi nirlaba, melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif, sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep ini, keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lainnya. Yang ketiga, perkembangan etika. Dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal maupun pihak internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis dan baik. Keempat, internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalkan saat ini, seperti Shopee, Tokopedia, itu melalui online. Yang kelima, misi Pepsi. Ini misi dibagi menjadi 5. Pertama, misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. B. Misi Facebook adalah utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. C. Misi National Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderita
dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Keempat, misi Nutrisi Food adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam member solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti. Kelima, misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari setiap hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.